Yang tidak suka kita memang pendusta. Kalau orang jujur suka, nggak mungkin. Kita mau lurus, kita tidak berzina. Orang tidak suka sama kita memang berzina aja semua. Kalau yang lain enggak. Karena Rasulullah SAW sendiri manusia terbaik dibenci oleh orang. Orang yang paling berat cobaannya itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kita tuh kalau imannya nggak kuat ya kasih cobaan, sakit kepala, sakit apa. Tapi ketika imannya semakin kuat, Allah kuatkan cobaan. Pernahkah kamu merasa hidup ini terasa berat sekali? Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang beriman, tapi karena Allah sedang mengujimu. Ada hari-hari di mana dosa terasa belum dijawab. Usaha terasa belum membuahkan hasil. Dan air mata jatuh tanpa sempat diminta. Tapi satu hal yang sering kita lupa. Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkan. Allah menguji untuk menguatkan. Hari ini, mari kita duduk sejenak, menundukkan hati, menenangkan pikiran, karena mungkin ujian yang sedang kamu jalani bukan tentang Allah membencimu, tapi tanda Allah sedang memilihmu. Sekarang, mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz. Jadi kalau teman-teman merasa, kenapa ya saya dari cobaan ke cobaan lagi? Itu karunia dari Allah. Hadapin saja. Ada banyak kaidahnya. Di antaranya hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya, di atas kapasitasnya. Kalau Allah datangkan cobaan, berarti kita mampu laluin itu. Cobaan Allah SWT datangkan macam-macam. Tidak ada orang tidak dicoba, teman-teman. Sebaik apapun kita di muka bumi ini, tetap ada saja orang yang tidak suka sama kita. Tetap ada yang gibah. Siapa di sini yang tidak pernah digibah, teman-teman? Tidak pernah digunjing. Siapa di antara kita tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu oleh orang lain? Cobaan itu ada datang. Tapi cobaan ini seperti jalan pintas untuk mendapat derajat tinggi di surga itu. Dengan 10 tahun sakit tadi, dengan beberapa orang tidak bayar utang, dengan begini. Kalau kita tahu hari kiamat, oh ternyata balasannya ini ya, udah biarin aja kalau gitu orang utang semuanya. Gitu. Udah biarin aja dia mau tipu saya, dia mau bicara, terserah. Oh ternyata balasannya ini gitu lah. Tapi Ustaz, saya sudah coba jadi orang baik, ada saja yang tidak suka sama saya. Wajar itu. Yang tidak suka sama antum adalah orang yang tidak sejalan dengan kita. Misalnya kita jujur, yang tidak suka kita memang pendusta. Kalau orang jujur suka, nggak mungkin. Kita mau lurus, kita tidak berzina. Orang tidak suka sama kita memang berzina aja semua. Kalau yang lain enggak. Karena Rasulullah SAW sendiri manusia terbaik dibenci oleh orang. Ada yang benci. Di tengah-tengah di majelisnya beliau, dalam majelis duduk, itu ada orang munafik hadir. Hadirnya bukan untuk dengar pengajian, tidak. Duduk hanya untuk cari mana kosakatanya Nabi yang salah nih, supaya diolok sama dia. Itu Allah jelaskan, dibuka dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Munafikun. Cirinya mereka begitu, suka sekali. Dia hadir, dia dengar, bukan untuk ambil ilmu, tapi dia untuk mencari kesalahan. Kalau hari ini kamu masih bisa bangun, masih bisa berdoa, masih berharap, itu bukan kebetulan. Seringkali kita berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup." Padahal sesungguhnya Allah sudah lebih dulu menekar kemampuan kita sebelum ujian itu datang. Dan kalimat yang paling menenangkan adalah Allah akan datang dengan pertolongan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Bukan selalu lewat jalan yang kita mau, tapi lewat jalan yang kita butuhkan. Kadang lewat seseorang, kadang lewat kejadian pahit, kadang lewat air mata. Namun di balik itu semua, ada tangan Allah yang datang bekerja. Orang yang paling berat cobaannya itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kita tuh kalau imannya nggak kuat ya kasih cobaan, sakit kepala, sakit apa. Tapi ketika imannya semakin kuat, Allah kuatkan cobaan. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengingatkan satu hal. Ujian bukan tanda Allah jauh, ujian justru tanda Allah sedang dekat. Karena Allah ingin kamu kembali, ingin kamu bersabar, ingin kamu mengenalnya lebih dalam. Kalau hari ini kamu masih berjuang, itu artinya Allah belum selesai denganmu. Tetaplah sabar, tetaplah sholat, tetaplah berdoa. Karena pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat. Ia selalu datang di tepat yang waktunya.